Perkenalkan, saya Lurika Triana Safitri, mahasiswa program studi administrasi rumah sakit, Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan, Universitas Bali Internasional. Pada kesempatan ini, saya akan menjabarkan materi perkuliahan manajemen strategi pada materi visi dan misi dan budaya organisasi. Di sini saya akan menjelaskan materi visi dan misi terlebih dahulu. Yang pertama, yang saya akan jabarkan adalah penjelasan pengertian dari visi dan misi. Visi merupakan suatu pernyataan komprehensif tentang segala sesuatu yang diharapkan suatu organisasi pada masa yang akan datang dan dibuat sebagai pedoman atau arah tujuan jangka panjang sebuah organisasi. Sedangkan misi adalah pernyataan-pernyataan yang mendefinisikan apa yang sedang atau akan dilaksanakan atau ingin dicapai dalam waktu dekat atau saat ini. Jadi visi dan misi merupakan sebuah rangkaian filosofi atau tujuan yang ditetapkan suatu organisasi sebagai arah tujuan kemana organisasi tersebut akan dibawa. Syarat-syarat visi antara lain yang pertama ada berorientasi pada masa depan, yang kedua sebagai wujud ekspresi kreativitas, yang ketiga tidak berdasar pada kondisi saat ini, yang keempat berdasar pada prinsip dan nilai yang mengandung penghargaan kepada masyarakat. Selanjutnya ada tujuan dari visi dan misi. Yang pertama ada menjadi bantuan dalam menentukan standar sebuah pekerjaan. Yang kedua, menjadi inspirasi bagi setiap anggota yang tergabung dalam suatu instansi, organisasi, ataupun perusahaan. Yang ketiga, ada menjadi pedoman pengambilan keputusan akhir. Yang keempat, menjadikan hubungan lebih akrab dan komunikasi menjadi lebih baik. Yang kelima adalah menjadi alat hubungan dengan pihak masyarakat. Selanjutnya adalah kriteria visi dan misi. Yang pertama itu kriteria visi. Kriteria visi yang pertama adalah itu visi dan misi harus singkat, di mana tidak lebih dari 3-4 kalimat. Yang kedua ada appealing. Appealing ini visi harus menjelaskan gambaran tentang masa depan yang akan memberikan semangat pada customer, stakeholder, dan juga pegawai. Yang ketiga ada feasible. Feasible ini visi harus bisa dicapai dengan resource energi. Visi harus menyertakan tujuan objektif yang stretch bagi pegawai. Selanjutnya adalah meaningful, di mana visi dan misi ini harus menggugah emosi para pegawai, namun tidak boleh menggunakan kata-kata yang menggambarkan emosi. Yang terakhir adalah measurable, di mana visi yang akan dijabarkan harus dapat diukur. Sedangkan kriteria pembuatan misi yang pertama adalah penjelasan tentang produk atau pelayanan yang ditawarkan yang sangat diperlukan oleh masyarakat. Yang kedua ada harus jelas memiliki sasaran publik yang akan dilayani. Yang ketiga adalah kualitas produk dan pelayanan yang ditawarkan memiliki daya saing yang meyakinkan masyarakat. Yang keempat, penjelasan aspirasi bisnis yang diinginkan pada masa mendatang juga bermanfaat dan keuntungannya bagi masyarakat dengan produk dan pelayanan yang tersedia. Selanjutnya adalah manfaat visi. Terdapat 4 manfaat visi. Yang pertama, sebagai jembatan bagi perusahaan, instansi maupun organisasi di masa sekarang dan di masa yang akan mendatang. Yang kedua, ada menciptakan rasa bermakna yang berada dalam sebuah perusahaan, instansi maupun organisasi. Yang ketiga ada menumbuhkan kerja yang prima sehingga efektivitas kerja dapat tercapai. Dan yang keempat, menciptakan komitmen dan semangat kerja di lingkungan perusahaan, instansi maupun organisasi. Selanjutnya ada manfaat dari misi. Terdapat 5 manfaat dari misi. Yang pertama, menciptakan iklim atau kondisi perusahaan, instansi maupun organisasi yang umum. Yang kedua, memastikan adanya tujuan dasar perusahaan, instansi maupun organisasi. Yang ketiga, menjadi landasan perencanaan bagi perusahaan, instansi maupun organisasi. Yang keempat, mendorong kerjasama dalam suatu kegiatan. Yang kelima, membantu dalam membuat suatu keputusan yang sesuai dengan tujuan. Selanjutnya ada cara perumusan visi.
Hal yang pertama dilakukan dalam perumusan visi yang pertama adalah mengkaji visi yang lebih tinggi untuk digunakan sebagai acuan. Yang kedua, menginventarisasi. Yang kedua ada menginventarisasi. Yang kedua ada menginventarisasi. Yang kedua Yang pertama itu mengkaji makna visi misi lebih tinggi untuk dapat dijadikan sebagai acuan. Yang kedua adalah menginventarisasi rumusan tugas yang tercantum dalam struktur dan tata kerja organisasi. Selanjutnya merumuskan tugas tersebut dan dirangkum kembali. Kemudian konsep visi yang didiskusikan dengan seluruh anggota organisasi untuk memperoleh masukan, klarifikasi, dan saran-saran. Dan yang terakhir, perumusan visi dikomunikasikan dengan seluruh stakeholder guna memperoleh penyempurnaan. Selanjutnya adalah cara perumusan misi. Yang pertama itu mereview atau meninjau kembali masalah yang dihadapi baik internal maupun eksternal dengan menggunakan pendekatan analisis SWOT di mana strength, weakness, opportunity, dan threat yang terdapat dalam misi tersebut dikaji kembali. Yang kedua, melibatkan seluruh anggota organisasi untuk memberikan partisipasi atau sharing secara maksimal dengan kemampuannya. Selanjutnya itu menumbuhkan sikap rasa memiliki mengenai misi yang akan dirumuskan bersama. Kemudian mengakomodasi cita-cita dan keinginan seluruh anggota. Kemudian rumusan misi yang berasal dari pimpinan perlu disosialisasikan kepada seluruh anggota organisasi dengan pendekatan yang demokratis dan terbuka untuk penyempurnaan dan memperoleh masukan atau partisipasi dari bawahan. Selanjutnya itu ada perbedaan visi dan misi. Perbedaan visi dan misi yang pertama, visi itu adalah tujuan utama, cita-cita, atau gambaran besar suatu organisasi, instansi maupun perusahaan di masa depan. Sedangkan misi adalah penjabaran dari visi yang sudah ditentukan. Kemudian visi merupakan tujuan yang bersifat jangka panjang berorientasi ke depan, sedangkan misi berlaku untuk tujuan jangka pendek. Selanjutnya itu visi merupakan sifat yang pada umumnya permanen dan jarang diubah. Sedangkan misi biasanya bisa diubah jika memang terbukti gagal untuk mewujudkan visi yang telah ditentukan. Selanjutnya itu visi memiliki jumlah kalimat yang lebih sedikit bila dibandingkan dengan visi. Unsur penting pembuatan visi yang pertama itu harus berorientasi ke depan. Yang kedua, tidak dibuat hanya berdasarkan kondisi. Yang ketiga, harus bisa menjadi wadah ekspresi kreativitas. Yang keempat, harus mengandung prinsip nilai berupa penghargaan bagi masyarakat. Sedangkan unsur penting pembuatan misi yang pertama harus fokus dan memprioritaskan kata-kata yang paling penting. Yang kedua, harus mampu menggunakan kata-kata yang tepat untuk menggambarkan instansi perusahaan maupun organisasi yang bersangkutan. Yang ketiga, harus bisa mengkombinasikan kata-kata semenarik dan seefektif mungkin. Dan yang keempat, harus melakukan proses pencarian ide sebelum merealisasikan tulisan dalam misi. Berikut ini adalah kegunaan dari visi dan misi. Yang pertama ada memberikan standar kerja, kemudian meningkatkan motivasi kerja, meningkatkan produktivitas dan kinerja, menjadi acuan bagi perusahaan, menjadi pedoman kerja karyawan, meningkatkan loyalitas karyawan, dan mempengaruhi pengambilan keputusan. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi. Tujuan adalah suatu yang akan dicapai dan dihasilkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, tetapi juga dapat dinyatakan dalam bentuk
kualitatif. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, di mana kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Oleh karena itu, tujuan harus menyediakan dasar yang kuat untuk menetapkan indikator. Pencapaian tujuan dapat dijadikan indikator untuk menjadi kinerja yang baik dalam sebuah organisasi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merumuskan tujuan. Yang pertama, ada tujuan organisasi yang diberikan harus dapat diukur secara spesifik dan akuntabel. Yang kedua, tujuan organisasi merupakan penjabaran dari misi, oleh karena itu, tujuan harus selaras dengan visi dan misi. Dan yang terakhir, tujuan organisasi menyatakan kegiatan yang harus. Dan yang terakhir, tujuan organisasi menyatakan kegiatan khusus apa yang akan diselesaikan dan kapan akan diselesaikan. Kriteria pembuatan tujuan yang pertama, ada tujuan harus serasi dan mengklarifikasi visi, misi, dan nilai-nilai organisasi. Yang kedua, pencapaian tujuan akan dapat memenuhi atau berkontribusi memenuhi misi, program, dan sub-program organisasi. Yang ketiga, tujuan cenderung untuk esensial, tidak berubah kecuali terjadi pergeseran lingkungan atau dalam isu strategik hasil yang diinginkan. Yang keempat, tujuan bisa secara relatif berjangka panjang. Yang kelima, tujuan menggambarkan hasil program. Yang keenam, tujuan menggambarkan arahan yang jelas dari organisasi. Dan yang terakhir adalah tujuan harus menantang namun realistik dan dapat dilaksanakan. Berikutnya adalah sasaran dan program dari sebuah organisasi. Jadi sasaran adalah target yang terukur sebagai indikator tingkat keberhasilan dari tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan program merupakan implementasi dari visi, misi, dan tujuan. Program yang dimaksudkan dalam hal ini adalah program operasional. Program operasional didefinisikan sebagai kumpulan kegiatan yang dihimpun dalam suatu kelompok yang sama secara sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk mencapai tujuan dan sasaran yang sama. Selanjutnya adalah ciri-ciri program operasional. Program kerja operasional didasarkan atas perumusan visi, misi, tujuan, sasaran, dan kebijakan yang telah ditetapkan. Yang kedua, program kerja operasional pada dasarnya merupakan upaya untuk implementasi strategi organisasi. Yang ketiga, ada program kerja operasional merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Yang keempat, program operasional merupakan penjabaran real tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan. Yang kelima, program operasional dapat bersifat jangka panjang dan menengah atau bersifat tahunan. Dan yang terakhir, program kerja operasional tidak terlepas dari kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan program antara lain, yang pertama, program kerja merupakan implementasi dari tujuan dan strategi organisasi, jadi merumuskannya harus seirama dengan tujuan dan strategi yang telah ditentukan. Yang kedua, dalam merumuskan program harus ditentukan siapa yang akan menjadi penanggung jawab masing-masing program dan kapan langkah tersebut akan dilakukan. Dan yang ketiga, peran visi, misi, tujuan, dan program dalam menyusun perencanaan strategis. Penyusunan langkah-langkah strategis dilakukan dimulai dari yang pertama, merumuskan visi, misi, dan nilai-nilai yang dipegang oleh suatu organisasi, perusahaan, atau instansi. Kemudian yang kedua, ada melakukan telaah lingkungan strategi, meliputi analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal. Kemudian melakukan analisis strategi dan menetapkan kunci keberhasilan dari sebuah program. Kemudian merancang rencana strategis. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai budaya organisasi.
Budaya organisasi adalah nilai-nilai yang menjadi pedoman sumber daya manusia untuk menghadapi permasalahan eksternal dan usaha penyesuaian integrasi ke dalam perusahaan, sehingga masing-masing anggota organisasi harus memahami nilai-nilai yang ada dalam sebagaimana mereka harus bertingkah laku dan berperilaku. Tipe-tipe budaya organisasi ada 4. Yang pertama, budaya peran atau Apollo, budaya kuasa atau Zeus, budaya tugas atau Matrik, Athena. Yang keempat ada budaya otomatis atau Bionius. Sumber utama budaya organisasi yang pertama adalah budaya masyarakat atau budaya nasional, yang kemudian diadaptasi dan menjadi budaya organisasi. Kemudian ada visi, misi, gaya manajerial, dan kepribadian para pendiri organisasi atau pemimpin yang dominan, kemudian ditiru oleh seluruh anggota organisasi. Dan yang ketiga ada macam bisnis yang digeluti dan nature of business environment. Selanjutnya ada struktur organisasi, misalnya struktur yang birokratis akan melahirkan pula budaya yang cenderung birokratis dalam perusahaan atau organisasi tersebut. Selanjutnya ada pelanggan, perilaku pelanggan mempengaruhi dalam perilaku pegawai dalam melakukan organisasi, yang tercermin dalam nilai-nilai yang tercermin dalam nilai-nilai dalam organisasi tersebut. Tingkat budaya organisasi itu ada 3. Yang pertama ada artefak, nilai, dan dasar asumsi. Jadi pada tingkat budaya organisasi artefak, budaya bersifat kasat mata yang seringkali tidak dapat diartikan, misalnya lingkungan visi organisasi, teknologi, dan cara berpakaian. Analisis pada tingkat ini cukup rumit karena mudah diperoleh tetapi sulit untuk ditafsirkan. Kemudian tingkatan selanjutnya adalah nilai. Nilai memiliki tingkat kesadaran yang lebih tinggi daripada artefak. Nilai ini sulit diamati secara langsung sehingga untuk menyimpulkan seringkali diperlukan wawancara dengan anggota organisasi yang mempunyai posisi atau kunci dengan menganalisis kandungan artefak seperti dokumen. Yang selanjutnya adalah asumsi dasar. Merupakan bagian penting dari budaya organisasi. Pada tingkatan ini, budaya diterima begitu saja, tidak kasat mata dan tidak disadari. Asumsi ini merupakan reaksi yang bermula dari nilai-nilai yang didukung. Bila asumsi telah diterima, maka kesadaran akan menjadi tersisih. Berikut ini adalah beberapa manfaat budaya organisasi yang dikemukakan oleh Robin dalam Sutrisno tahun 2010. Adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengatasi peran yang membedakan antara organisasi yang satu dengan organisasi yang lain, di mana setiap organisasi mempunyai peran yang berbeda sehingga perlu memiliki akar budaya yang kuat dalam sistem dan kegiatan organisasi. Yang kedua, menimbulkan rasa memiliki identitas bagi para anggota. Dengan budaya organisasi yang kuat, anggotanya akan merasa memiliki identitas yang merupakan ciri dari organisasi tersebut. Yang ketiga, ada mementingkan tujuan bersama daripada mementingkan kepentingan individu. Yang terakhir ada menjaga stabilitas organisasi. Kesatuan komponen-komponen organisasi yang direkatkan oleh pemahaman budaya yang sama akan membuat kondisi organisasi relatif lebih stabil. Selanjutnya ada fungsi dari budaya organisasi. Yang pertama, memberikan identitas kepada anggota. Yang kedua, memunculkan komitmen terhadap misi organisasi. Yang ketiga, membimbing dan membentuk standar perilaku anggota organisasi. Yang keempat, meningkatkan stabilitas dan sistem sosial. Ciri-ciri budaya organisasi adalah antara lain, yang pertama, keyakinan yang tidak tergoyahkan bahwa manusia adalah sumber daya perusahaan yang paling penting. Yang kedua, dukungan dari kewirausahaan intern, menghargai karyawan yang membantu perusahaan sehingga dapat tercapainya misi perusahaan.
Yang ketiga, pengendalian yang lebih didasarkan pada loyalitas dan komitmen ketimbang pada aturan dan kepatuhan. Yang keempat, komitmen pada karyawan terhadap tujuan yang lebih tinggi ketimbang komitmen terhadap tujuan kelompok atau pribadi. Yang kelima, ada komitmen manajemen puncak untuk menyelesaikan kebanggaan di kalangan semua karyawan. Yang keenam, ada komitmen manajemen puncak untuk menghasilkan produk atau layanan yang unggul. Yang ketujuh, ada keyakinan akan pentingnya ritual, upacara, dan pahlawan perusahaan. Yang kedelapan, keyakinan akan pentingnya informasi kabar baik maupun kabar buruk. Selanjutnya, kesadaran bahwa komunikasi ke atas lebih penting daripada komunikasi ke bawah. Kemudian, dukungan manajemen puncak atas pelatihan dan pengembangan, komitmen untuk selalu lebih pandai daripada pesaing, dan yang terakhir adalah pandangan yang menghargai keberanian mengambil resiko dan kreativitas. Faktor-faktor yang mempengaruhi budaya organisasi antara lain, yang pertama ada pengaruh umum dari luar yang sangat luas, mencakup faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan atau hanya sedikit dikendalikan oleh organisasi. Kemudian ada pengaruh nilai-nilai yang ada di masyarakat seperti keyakinan dan nilai-nilai dominan masyarakat luas, misalnya kesopan santunan dan kebersihan. Kemudian yang terakhir adalah faktor yang spesifik dari organisasi. Organisasi selalu berinteraksi dengan lingkungannya. Dalam mengatasi masalah eksternal maupun internal, organisasi akan mendapatkan penyelesaian yang berhasil. Dua sifat budaya organisasi. Yang pertama ada budaya organisasi adaptif, di mana budaya organisasi adaptif ini mampu menyesuaikan dengan lingkungan organisasi. Kemudian yang kedua ada budaya organisasi tidak adaptif, di mana budaya organisasi yang tidak mampu menyesuaikan dengan lingkungan luar organisasi. Selanjutnya ada karakteristik budaya organisasi. Inovasi dan keberanian mengambil risiko, sejauh mana karyawan didorong untuk bersikap inovatif dan berani mengambil risiko. Yang kedua ada perhatian pada hal-hal rinci, sejauh mana karyawan dihadapkan menjalankan presisi analisis, diperhatikan pada hal-hal detail. Yang ketiga orientasi hasil, sejauh mana manajemen berfokus pada hasil ketimbang pada teknik dan proses yang digunakan untuk mencapai hal tersebut. Yang keempat, orientasi orang, sejauh mana keputusan-keputusan manajemen mempertimbangkan efek dan hasil tersebut di atas orang di dalam organisasi. Yang kelima, orientasi tim, di mana sejauh mana kegiatan kerja di organisasi pada tim ketimbang pada individu-individu. Yang keenam, keagresifan, sejauh mana orang agresif dan kompetitif ketimbang santai. Yang ketujuh ada stabilitas, sejauh mana kegiatan organisasi menekan dipertahankannya status perbandingan. Bagaimana budaya organisasi ditanamkan dalam organisasi? Dilakukan dengan cara yang pertama ada mendesain ruang kantor, lingkungan, dan bangunan. Yang kedua menggunakan slogan, bahasa, akronim, dan perkataan. Yang ketiga sistem penghargaan, simbol, status, dan kriteria promosi. Yang keempat cerita, legenda, dan mitos mengenai peristiwa atau orang-orang penting. Yang kelima melalui program pelatihan dan pengajaran oleh manajer atau supervisor. Yang keenam teladan sikap pimpinan. Yang ketujuh melalui sistem dan prosedur organisasi. Yang kedelapan melalui tujuan-tujuan organisasi yang ingin dicapai. Selanjutnya adalah bagaimana kultur atau budaya organisasi terbangun. Jadi kultur asli dari filosofi pendirinya itu pada gilirannya berpengaruh kuat pada kriteria yang digunakan dalam perekrutan, di mana setiap organisasi memiliki budaya yang berbeda dalam melakukan perekrutan. Tindakan dan ucapan manajemen puncak menetapkan norma-norma yang berlaku yang berkaitan dengan perilaku yang diterima atau tidak diterima dalam organisasi.
Kemudian organisasi harus membantu karyawan baru untuk beradaptasi dengan kulturnya. Proses ini disebut dengan sosialisasi. Kultur ditransmisikan ke karyawan melalui perintah, ritual, atau simbol-simbol material serta bahasa yang biasa digunakan dalam organisasi. Selanjutnya adalah dampak budaya organisasi terhadap kinerja dan kepuasan. Jadi, karyawan membentuk perspektif subjektif yang utuh tentang organisasi berdasarkan faktor-faktor seperti tingkat toleransi terhadap risiko, penekanan pada tim, dan dukungan orang. Persepsi ini kemudian pada dasarnya membentuk budaya organisasi. Persepsi-persepsi yang baik ataupun yang tidak baik akan mempengaruhi kinerja dan kepuasan karyawan dengan dampak yang semakin besar dan semakin kuatnya kultur. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.